terkait persoalan sekolah dan yayasan. Siap. Nah, pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan karena memang ada sebagian yang tahu nih bahwa untuk saat ini memang Danu tidak ada aktivitas untuk kegiatan sekolah ya. Betul. Yang dimana semua orang dulu tahu bahwa Danu itu tercatat di data Dapodik sebagai operator. Betul. Nah, sementara ini Aheri sendiri melihat bahwa ada update terbaru nih mengenai sinkron ya. Terakhir sekolah ya maksudnya ke Dapodik Pusat, yaitu tanggal 5 September 2023 pukul 14.22 WIB. Itu artinya sampai sekarang ini walaupun Danu memang tidak aktif di sekolah, tapi Danu masih tercatat di data Dapodik aktif yang posisinya sebagai operator di SMKS Nasional Serang Panjang. Bagaimana tanggapan Danu terkait hal ini nih? Ya, kalau tanggapan Danu sih masalah sekolah itu Danu tidak ada kepentingan lagi sih. Nah, dan Danu juga pengennya itu akun atau atas nama Danu segera dicabut lah gitu. Jadi tidak ada kaitan lagi saya sama sekolah seperti itu kan. Nah justru yang menjadi pertanyaan begini Kang Danu ya. Bahwa setahu Kang Heri nih, bahwa memang sebetulnya apabila Aheri misalkan menjadi kepala sekolah misalkan, atau salah satu pimpinan di sebuah perusahaan, di sebuah perusahaan ataupun instansi ataupun manapun lah istilahnya. Kalau seandainya melihat, anggap aja sebagai karyawan nih dan ini, tapi memang sudah tidak aktif lagi, yang mana karyawan di sini itu sudah tidak bisa melakukannya sesuai dengan job yang sudah diberikan. Misalkan terkait operator, itu memang seharusnya untuk menghapus data itu dan diganti dengan petugas yang baru. Nah, sementara ini kan memang data di Dapodik belum dihapus. Tapi teman-teman semuanya termasuk Aheri melihat bahwa kok Danu tidak dihapus datanya dan mengatakan tidak sekolah, tapi kok diam-diam baik. Gimana nih seperti ini nih? Ya kembali lagi ke ketua yayasan gitu. Kalau udah nama, kalau ketua yayasannya diam-diam saja, dan juga gimana gitu kan masalah akun Dapodik ini gitu kan. Ya kembali lagi sih. Ya intinya kan dalam hal ini kalau dari obrolan sekarang Danu itu juga ingin dihapus. Tapi saat ini kita semuanya termasuk netizen mungkin tidak melihatkan sesuatu bahwa Danu itu keberatan data itu dari dulu loh. Setelah kejadian sampai sekarang itu masih itu. Apakah mau bertanya nih, apakah Danu selama ini pernah berkomunikasi tidak sih dengan Kang Yoris? Selama ini tidak. Ya intinya pernah disampaikan belum bahwa Danu itu keberatan tentang data di Dapodik bahwa Danu sudah masih tercatat? Udah disampaikan belum? Ada usaha nggak untuk bisa menyampaikan itu bahwa untuk data itu segera direvisi karena memang Danu sudah tidak bekerja lagi? Kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Kang Yoris lah anggap tidak melakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Danu, ada tidak usaha untuk menyampaikan hal itu keberatan? Kalau usaha belum sih waktu itu tuh. Sampai dengan sekarang berarti belum? Belum. Ya karena kejadian kasusnya kan kita kan nggak ada komunikasi gitu kan gitu. Jadi ya udahlah, dulu juga udah masa bodoh lah gitu. Gitu. Iya, tapi kan masalahnya sekarang kita semua tahu bahwa pihak penyidik dari Polda Jawa Barat itu juga banyak memeriksa beberapa orang saksi yang memang diharapkan dapat memberikan informasi terkait persoalan yayasan dan sekolah, termasuk mungkin data-data hal ini ya yang memang tercatat seperti itu. Nah, jadi Danu tidak ingin menyampaikan usaha Danu untuk bagaimana data itu dihapus. Nggak ada sih. Nah, selama ini memang tidak pernah sama sekali berhubungan dengan siapa? Kang Yoris? Ya nggak ada
komunikasi lah intinya mah. Iya, intens gitu untuk komunikasi. Nggak ada. Untuk hal ini sudah disampaikan belum kepada Bang Topan misalkan, karena memang Danu mengetahui. Danu tahu tidak ini data masih tercatat? Danu sendiri tahu tidak ini? Tahu sih, tahu. Tahu. Nah, kalau misalkan tahu, kenapa tidak ada sebuah reaksi kalau misalkan tidak menghendaki bahwa Danu masih tercatat itu? Ya, serba bingung juga sih Kang dari juga gitu kan. Dalam di situ kan di data itu kan emang atas nama Danu juga. Tahu waktu itu kan belum ada penggantinya, udah aja sana Danu gitu waktu itu. Oh, berarti itu artinya ada komunikasi dong. Kapan itu berbicara udah aja itu Danu? Kata siapa itu yang bilang? Kata Ayo udah karena dulu teh kan dulu tuh TU. Nah, TU teh jadi operator nya sementara. Tapi semuanya sementara. Ya kapan itu bilang masih Danu aja dulu sementara, kapan itu? Ya 2019 kan itu. 2019 aja. Maksudnya ini berbicara setelah kejadian ini, bukan berbicara dulu ya, tapi berbicara sekarang gitu lah. Komunikasi terakhir kapan gitu loh? Terakhir ya kapan ya? Menyampaikan Danu keberatan. Jadi belum pernah menyampaikan keberatan? Belum. Nah sekarang kalau misalkan Danu tidak menghendaki seperti ini dan memang toh Danu mengatakan keluar tapi masih tercatat di sana, kan itu artinya ya ibarat kayak begini nih contoh. Kemarin salah satu contoh Pak Yosep kan kita tahu ya, mendengar dari berbagai berita di channel Bang Freddy mengatakan bahwa beliau itu tidak didampingi pengacara, betul kan? Betul. Tetapi kan tidak ada kejelasan di situ mendampingi pengacaranya apakah memang terlambat datang atau apa, sehingga wajar kalau teman-teman semuanya netizen berpikir bahwa Pak Yosep sudah tidak menggunakan pengacara. Kalau untuk Aheri sendiri kan paham ya, karena yang namanya tidak didampingi pengacara itu tadi, yang paling mendasar adalah harus mencabutnya kuasa dulu. Betul. Tanpa dicabut kuasa berarti secara aturan atau surat kuasa yang diberikan oleh siapapun kepada PH itu masih ada suatu kaitan gitu loh, yang dimana PH tersebut memang memiliki kewajiban untuk bagaimana bisa mendampingi. Betul. Kan seperti itu. Nah, jadi untuk persoalan ini Danu mengatakan tidak lagi aktif. Betul. Tapi di data Dapodik Danu itu tercatat. Dan Danu tidak ada melihat reaksi keberatan gitu untuk nama Danu itu masih tercatat. Nah, ini yang menjadi, jangan sampai ini menjadi pertanyaan netizen nih. Kenapa ini? Jangan-jangan bukan berarti tidak boleh berkomunikasi dengan Kang Yoris ya. Justru makanya nanyakan apakah memang selama ini berkomunikasi gitu. Kenapa? Karena begini Nuni. Kalau menurut informasi di Kemendikbud dan Kemenag dalam rangka mensejahterakan guru, tenaga pendidikan, memberikan tunjangan lewat data Dapodik dan GTK yang terdaftar. Selama ini Danu cek terima atau enggak itu data itu? Maksudnya bukan data ya, terkait uang lah yang diberikan oleh dinas terkait ya, dalam hal ini Kemendikbud tentang uang ini loh. Terima nggak? Enggak. Sebelumnya pernah nggak terima? Kalau sebelum masih itu mah ada. Nah, terimanya dulu dari mana nih? Apakah misalkan dari Kang Yoris atau misalkan langsung masuk ke Danu? Kan kalau tidak salah dikasih kartu kayak kartu KIP gitu ya? Atau bagaimana dulu waktu menerima yang dulu? Dulu mah amplop sih Kang. Iya, dari siapa itu? Dari bendahara. Dari bendahara. Bendahara nyampe ke kepala sekolah. Kepala sekolah kita langsung bagikan ke guru-guru gitu. Nah, selama ini kan data bos misalkan kita keluar dan segala macamnya. Itu juga kan kalau dikaitkan dengan data Dapodik yang ada, berarti kan bisa dikatakan ada hubungannya tuh. Ya kan dengan akhirnya itu bisa terjadi karena apa? Karena setelah menerima dana bos itu juga kan harus memberikan SPJ. Betul. Ini kan mungkin yang menginput dulu pernah Danu ya? Pernah. Ya, itu artinya bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Danu terkait tugas Danu dulu sebagai operator. Betul. Nah, sekarang ini oke lah Danu tidak bekerja ya, tidak melakukan reaksi apa-apa tentang pekerjaan. Tapi masih tercatat. Apakah masih menerima uang itu atau tidak? Itu yang jadi paling Tidak sih. Tidak ya? Tidak. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman semuanya, Danu itu walaupun memang tercatat,
di data Dapodik, tapi sebetulnya memang tidak menerima uang dari dinas terkait ya, terkait kesejahteraan yang diberikan untuk itu ya, tidak ya? Tidak. Yakin ya? Yakin. Nah, itu yang ingin ditanyakan. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan, yaitu tentang, sebentar ya, dicek dulu ini. Siap. Harus cek dulu karena berdasarkan data ini. Nah, terus begini, di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 nih, katanya ada rapat di sekolah. Dan waktu itu memang berseliweran di berbagai macam media. Di situ ada tertangkap foto Danu. Siap. Nah, berarti 22 Desember ini 2022 ini berarti kan setelah kejadian. Ya kan ya? Iya. Setelah kejadian, karena kejadian itu tanggal 18 Agustus 2021. Betul. Nah, ada rapat. Nah, bisa tidak dijelaskan apakah foto yang beredar itu foto Danu, betul kan? Betul. Kalau fotonya sih betul. Nah, kalau soal ya rapatnya itu sebelum kejadian kan? Sebelum kejadian ya. Jadi itu tuh kalau setahun itu kalau nggak salah itu bulan apa ya? Sebelum bulan Juli lah kalau. Belum bulan Juli ya? Oh, jadi foto itu sebelum kejadian? Sebelum kejadian, persisnya seperti itu. Oh iya, jadi pada saat rapat hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 yang mungkin pembahasannya adalah tujuan pendirian sekolah menengah pertama SMP ya? SMP. Arah pengembangan sekolah menengah pertama, visi sekolah menengah pertama, itu Danu tidak mengikuti ya? Tidak. Pasti itu ya. Jadi foto yang beredar itu sebelum ya? Sebelum. Yang waktu itu menggunakan baju putih ya? Putih ya. Itu kan diinstruksikan untuk semua pakai baju putih waktu itu. Ya, begini kan sekarang banyak tahu bahwa Pak Dedi yang posisinya sebagai bendahara sudah banyak sekali menceritakan terkait persoalan sekolah dan yayasan, termasuk dana BOS. Siap. Nah, untuk Danu sendiri, kan Pak Dedi mengatakan ya, ada dugaan juga nih. Betul. Persoalan kasus Rajapati ini dengan persoalan ini. Siap. Nah, kalau Danu sendiri ada nggak dugaan ke situ? Kalau dugaan, ada juga sih. Ada dugaan ke situ? Ada. Nah, terus yang ingin ditanyakan, yang Danu tahu, Pak Dedi mengatakan ya bahwa kegiatan sekolah di sini menurut Danu itu gimana itu? Apakah sudah sesuai dengan yang semestinya melaksanakan proses pembelajaran dan lain sebagainya? Itu menurut Danu seperti apa? Karena memang ini kita sekarang kan sudah banyak beredar sekali. Setahu Danu seperti apa? Apakah ada suatu kejanggalan yang dilakukan di mana tempat Danu bekerja atau tidak? Ya, kalau Danu sih ya kejanggalan emang ada kejanggalan, tapi ya kalau siswa itu kan minim lah kayak gitu kan. Minim ya? Ya kalau di sana kan emang minim. Jadi istilahnya di sana tuh apa ya, ini data dulu lah gitu kan. Jadi istilahnya ibaratnya yang penting mah kita ada data dulu. Orangnya gimana? Ini by data kan ngerti? Iya. Berarti namanya ada, datanya ada. Ya. Orangnya ada nggak fisiknya? Fisiknya kalau dihitung mungkin bisa dihitung lah gitu kan. Bisa dihitung gimana maksudnya? Ya, itu bisa dihitung. Bisa masih gampang dihitung. Bisa gampang. Berarti itu artinya data sesuai yang tercatat by name by data itu faktanya tidak sesuai dengan kenyataan orang aslinya. Itu. Ya seperti itulah. Seperti itu. Iya. Memang yang Danu ketahui ini dari awal begitu atau bagaimana? Ya dari pas Danu ya bantu-bantu dulu lah gitu kan ada siswa tuh yang masukin itu ya udah yang masukinnya bukan Danu sama Yori seperti itu. Nah, udahlah kita data dulu gitu. Yang penting mah kita ada data masuk ke mana tuh gitu kan. Iya. Cuma ya udahlah gitu teh, masukin dulu WA gitu teh. Yang penting mah ada data. Sekarang mah kan butuhin waktu dulu teh kelas berapa ya? Kelas 1 lah gitu kan. Yang penting cukup 50 orang dulu lah gitu. Udah bisa dihitung lah. Oh begitu ya. Jadi bisa dikatakan sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai sih. Tidak sesuai gitu. Iya.